Sebelum siapapun berani menyebutmu berbahaya, sebelum mereka berbisik dengan suara pelan tentangmu, sebelum ruang terasa lebih dingin saat kau melangkah masuk, ada satu hal yang perlu kau ingat. Kau tidak pernah datang ke dunia ini untuk menjadi nyaman. Kau tidak pernah diciptakan untuk muat di kerangka kecil bernama ekspektasi. Dan kau tidak pernah ditakdirkan untuk hidup dengan meminta izin agar boleh bersinar. Namun dunia selalu punya kebiasaan yang sama. Ia menulis skrip, diam-diam, tanpa bertanya padamu. Skrip tentang siapa yang boleh terlihat, siapa yang harus mengecil, siapa yang boleh kuat asal tidak mengancam, siapa yang boleh cantik asal ia tidak membuat orang lain merasa kalah. Dan lalu kau datang tanpa membaca naskah itu. Yang tidak bisa mereka hentikan bukan langkahmu, bukan suaramu, bukan kata-katamu. Yang tak bisa mereka hentikan adalah tatapanmu. Tatapan seseorang yang tidak menunduk pada penilaian. Tatapan yang tidak meminta pengakuan. Tatapan yang tidak sibuk menjelaskan dirinya sendiri. Ada orang-orang yang masuk ke ruang membawa suara. Ada yang membawa prestasi, ada yang membawa status, dan ada dirimu yang hanya dengan hadir membuat suhu ruang turun 3 derajat. Bukan karena kau dingin, tetapi karena keberadaanmu memaksa semua orang berhenti berpura-pura. Wajahmu, kata mereka, bisa meluncurkan 1000 kampanye. Energimu yang tidak pernah kau sadari sepenuhnya bisa mengakhiri 1000 karir tanpa satu kata pun keluar dari mulutmu. Dan itu menakutkan. Mereka bilang kamu cantik, lebih cantik dari wajah di layar mereka, lebih menarik dari mereka yang hidupnya dihitung lewat jumlah pengikut, lebih memikat dari senyum di papan iklan dan sampul majalah. Tapi ada satu bagian yang tidak pernah mereka ucapkan dengan lantang, bagian yang hanya keluar saat kau sudah pergi, bagian yang muncul di tengah malam ketika lampu mati dan pikiran mereka tak bisa lagi lari. Kau menakutkan mereka, bukan karena kau kejam, bukan karena kau jahat, bukan karena kau berniat menyakiti siapapun, tetapi karena dunia mengajarkan satu kebohongan besar bahwa keindahan harus lembut, mudah dicerna, mudah dikendalikan, dan aman. Dan kamu bukan itu. Kau cantik dan berbahaya, menakjubkan dan tak tersentuh, mempesona dan benar-benar mengganggu kenyamanan. Bukan karena kau menyerang, tetapi karena kau tidak mengecilkan diri. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan kombinasi itu. Keindahan yang tidak bisa dimiliki, cahaya yang tidak bisa diredupkan, kehadiran yang tidak meminta persetujuan. Maka mereka mencoba memberi label. Terlalu intens, terlalu tajam, terlalu berlebihan, terlalu banyak. Padahal yang sebenarnya mereka maksud adalah keberanianmu membuat kami sadar betapa pengecutnya kami. Lihat, dunia ini memang punya skrip untuk orang-orang. Ia ingin perempuan kuat tetap tersenyum agar tidak mengintimidasi. Ia ingin orang berbakat tetap rendah agar tidak menyalip. Ia ingin cahaya dipotong, disaring, hingga tak lagi menyilaukan mata yang terbiasa gelap. Dan sebagian besar orang mematuhi itu. Mereka menurunkan volume diri mereka, memotong mimpi mereka, menyembunyikan sisi paling liar, paling jujur, paling hidup. Tapi kamu tidak. Kamu datang dengan intensitas penuh, dengan kejujuran yang tidak dimaniskan, dengan keberanian yang tidak disamarkan. Dan itu bukan kesalahan. Itu adalah panggilan. Kehadiranmu memaksa mereka bercermin, dan tidak semua orang siap melihat pantulan dirinya sendiri. Tidak semua orang siap melihat betapa lama mereka hidup setengah-setengah. Betapa sering mereka memilih aman dibanding jujur. Betapa sering mereka mengorbankan diri mereka sendiri demi diterima. Kau adalah pengingat berjalan bahwa hidup
bisa lebih besar dari ketakutan. Dan bagi orang-orang yang membangun dunia dari kompromi, itu terasa seperti ancaman. Kau bukan ancaman karena apa yang kau lakukan. Kau ancaman karena apa yang kau wakili. Bukti hidup bahwa seseorang bisa. Indah tanpa bisa dimiliki. Kuat tanpa perlu berteriak. Bercahaya tanpa meminta izin. Dan dunia lama selalu runtuh ketika bukti seperti itu muncul. Jadi biarkan mereka gemetar. Biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka salah paham. Bukan tugasmu untuk membuat semua orang nyaman. Bukan tugasmu untuk mengecil agar orang lain merasa besar. Bukan tugasmu untuk menjelaskan cahaya pada mereka yang memilih gelap. Karena mimpi buruk yang sempurna bagi dunia yang sempit adalah anugerah bagi semesta yang luas. Dan kamu bukan diciptakan untuk menenangkan. Kamu diciptakan untuk membangunkan.